bagaimana sekolah mengambil peran untuk meringankan tugas pemerintah menangani kasus COVID-19. Mohon Bapak Ibu dijelaskan kepada masyarakat. Ada yang bertanya kepada kita, kenapa disebut corona? Corona kok disebut COVID? Apa bedanya COVID dengan corona? Bapak dan Ibu, COVID itu akronim atau singkatan. Co-nya corona, V-nya virus, D-nya disease. Jadi coronavirus disease 19. Jadi mohon disampaikan kepada warga kita, masyarakat, bahwa COVID itu sungguhnya adalah corona itu, karena yang lebih detail adalah coronavirus disease. Itu disingkat COVID-19. Nah, kami minta nanti dari setiap sekolah melakukan aktivitas untuk membantu pemerintah melakukan pencegahan ini, seperti melakukan sosialisasi, terlibat memberikan informasi, penyuluhan, terlibat juga menyediakan hand sanitizer yang memang mempunyai kemampuan untuk itu. Pada SMK khususnya, kami minta juga untuk bisa membuat dan menyumbangkan masker buatan anak-anak kita pada masyarakat yang ada di lingkungannya, dan kepada semua guru yang nantinya akan bertugas di sekolah, kita harapkan sekolah bisa menyediakan itu. Kami apresiasi sekolah-sekolah yang sudah mulai membuatnya, dan terima kasih sudah juga menyediakan cepat cuci tangan. Dan cepat cuci tangan itu Bapak dan Ibu arahkan untuk bisa menggunakan produk-produk masyarakat di sekitar kita, agar mereka juga terbantu secara ekonomi. Nanti kalau dalam kondisi normal itu tetap kita butuhkan, dan kita optimalkan pemanfaatan dari hasil UKM lokal kita. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, Vkom ini adalah meeting online pertama kita, yang kita usahakan setiap 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, kita akan lakukan meeting online, dan kami persilahkan kepada MKKS untuk membuat meeting online dengan anggotanya, menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan tadi, 5 hal sebagai kebijakan Dikbud selama 2 minggu ke depan ini, untuk mengawal proses pembelajaran, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara detail, setiap sekolah kami harapkan juga bisa melakukan meeting online dengan para guru. Terima kasih kepada sekolah-sekolah yang sudah melakukan itu dan melaporkan kepada kami setiap meeting online dengan para guru. Dan meeting online ini dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang pokok saja kepada guru, pada kepala sekolah, dan pada mitra kerja kita yang lain. Selanjutnya, silakan para guru untuk berkreativitas untuk menyusun bagaimana strategi yang ditempuh memberikan pelayanan pendidikan. Itu pengarahan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon Bapak dan Ibu mencatat itu, dan kami minta respon dari masing-masing kepala ketua MKKS, dan durasi waktu Bapak-Bapak hanya 2 menit per orang maksimal untuk menyampaikan respon dari apa yang saya sampaikan tadi. Kami mulai dari Kota Mataram, Ketua MKKS SMA Kota Mataram. Kami persilakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, pada kesempatan ini kami dari KKS Mataram menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, terutama dengan Pak Kadis. Volumenya dibesarkan Pak Hasanan. Ya, volume apa dibesarkan sedikit. Silakan. Nah, Pak Atin coba ke sini. Nih. Volumenya dibesarkan dikit. Sebentar, Pak.
Sudah full, Pak. Sudah full. Ya, silakan. Sudah full. Silakan. Oke. Kami ingin menyampaikan pelaksanaan kebijakan pendidikan selama darurat COVID-19, antara lain Bapak Kadis dan kawan-kawan, secara umum ada 3 cara dan pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran daring oleh kawan-kawan di Mataram. Yang pertama, kawan-kawan menerapkan belajar secara online, yaitu menggunakan Google Classroom, kemudian aplikasi Zoom juga digunakan sama kawan-kawan, aplikasi Kuiper, Zainus, kemudian ada juga Google Sheets dan lain-lain. Sekolah-sekolah di Mataram sekitar 50% Pak Kadis yang bisa menyampaikan daring secara online karena keterbatasan peralatan. Lalu secara semi online ini dilakukan oleh kawan-kawan dengan mengirimkan tugas lewat WA. WA ini adalah dari guru mapel ke guru wali kelas yang menyampaikan ke grup kelas masing-masing. Tugas-tugas itu lewat WA. Terus sebaliknya anak-anak nanti bisa dia terus ke guru mapel atau bisa juga ke wali kelas, dan wali kelas akan melaporkan ke sekolah untuk direkap. Ini yang secara semi permanen Pak Kadis. Lalu ada juga menggunakan email Pak Kadis, ada juga yang Instagram, sekolah-sekolah di Mataram. Nah, yang ketiga ini masih ada yang pakai offline. Nah, offline ini dulu kawan-kawan memberikan tugas-tugas sebelum libur sebenarnya, waktu libur dan sekolah. Dari mana itu, Don? Ya, jadi kawan-kawan memberikan tugas sebelum libur kepada anak-anak. Nah, ini yang mute dulu Pak Anu itu. Offline ini kurang lebih sekitar 30% Pak Kadis. Berapa persen? Yang sekitar 30%. Yang offline. Ya. Nah, lalu yang semi online tadi sekitar mohon maaf 30% semi online dan 20% offline. Nah, ya offline-nya 20%. Nah, ini sekolah-sekolah yang ada kendala Pak Kadis. Kendala di dalam pembelajaran daring ini antara lain, pertama, tidak semua siswa yang memiliki HP Android itu Pak Kadis. Kemudian anak-anak juga banyak yang tidak punya kuota, yang tidak mampu beli kuota. Ini informasi dari kawan-kawan. Lalu anak-anak juga gonta-ganti nomor juga Pak Kadis. Ini antara lain yang kendala kita hadapi di Mataram. Tapi secara umum di Mataram itu pembelajaran daring, alhamdulillah tadi 50% berjalan. SMA enggak belum masuk. Ya. Tapi SMA belum masuk. Baik, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Yuk, menjadi informasi buat kita. Semoga sehat semua, keluarga besar di Baik, satu lagi. Siap. Untuk pelayanan ujian sekolahnya, Pak. Oh, siap. Ujian sekolah. Siap. Ya. Secara khusus memang kami akan mengadakan rapat dalam waktu dekat, tetapi sementara kami berpedoman kepada surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 2020 dan surat-surat dari Pak Kadis yang terakhir itu semua kami pegang, dan itu bahan kami nanti untuk akan meeting dengan kawan-kawan. Secara khusus kami belum ketemu Pak Kadis. Terima kasih. Ya, saya lompat ke Kota Bima. Ya. Assalamualaikum. Kota Bima silakan. Tadi itu ada. Kota Bima mana? Ya. Angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Saiful silakan. Pak Kadis yang kami hormati dan rekan-rekan Ketua MKKS yang kami hormati. Ya, singkat Pak, singkat. Langsung saja. SMA Sekota Bima, MKKS Kota Bima, bahwa yang pertama yang perlu kami laporkan bahwa ujian sekolah telah dilaksanakan dengan baik, yaitu mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020. Alhamdulillah, Kota Bima sudah semua
melakukan ujian sekolah tersebut. Yang berikutnya, yang berkaitan dengan belajar di rumah, siswa kami khusus Kota Bima ini sudah melaksanakan belajar di rumah oleh seluruh sekolah di Kota Bima. Namun perlu kami laporkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi di Kota Bima. Yang pertama bahwa siswa tidak semuanya memiliki HP Android. Siswa juga memiliki HP Android tapi tidak memiliki paket, sehingga ada beberapa siswa yang memiliki HP juga memiliki paket sudah terlaksana yang berkaitan dengan pembelajaran daring tersebut, Pak Kadis. Yang berikutnya untuk dimaklumi bersama bahwa di Kota Bima kami selalu berkonsultasi dengan teman-teman seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Bima yang berkaitan dengan virus corona ini. Jadi kami semua sudah memberikan instruksi ataupun himbauan kepada seluruh siswa dan orang tua murid untuk tetap berada di rumah, tetap belajar di rumah, Pak Kadis. Yang berkaitan dengan ini, alhamdulillah bahkan kami rapat dengan ataupun memberitahukan kepada teman-teman kepala sekolah bahwa mulai tanggal 30 sampai 13 April itu siswa tetap berada di rumah. Itu yang berkaitan itu. Dan kami juga sudah dari awal kita juga laporkan ke KCD bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul, terutama yang berkaitan dengan konvoi dan coret-coret baju yang berkaitan dengan ini sudah kami upayakan. Dan ya nanti itu belakangan, Pak. Ya. Nanti kelulusan kita belum bicara, minggu depan kita akan sampaikan juknis kelulusan dan kenaikan kelasnya. Sekarang yang saya ingin progresnya adalah yang pembelajaran saja. Ya, terima kasih Kota Bima. Ya. Saya pindah ke Lombok Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. SMA Lombok Timur. Tolong disampaikan hal yang berbeda. Kalau kendala seperti HP Android, paket pulsa dan sebagainya itu saya anggap relatif sama ya. Apa yang berbeda yang Bapak Ibu alami? Ya, Lotim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadis yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk ujian sekolah sudah kami laksanakan, yaitu semua SMA Lombok Timur, itu dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23. Periksian sudah selesai, nilai sudah terinput, insya Allah apa yang Pak Kadis sampaikan tadi, dengan ditambah dengan sesuai dengan Permendikbud untuk syarat-syarat kelulusan yang lain sudah kami akan sampaikan ke teman yang lain. Yang kedua, ada permasalahan yang ditanyakan oleh kawan-kawan, khususnya tentang bolehkah dana BOS digunakan untuk memberikan support kepada Bapak Ibu guru untuk membeli paket. Nah, karena pembelajaran online yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di Lombok Timur wabil khusus itu sudah hampir rata-rata di atas 80%. Namun kendalanya tadi ada yang lain-lain sudah hampir sama. Yang satu lagi kendala wabil khusus di Pulau Maringke itu sinyal yang kurang bagus. Nah, ini mungkin yang dari mana Pak Erul? Di Pulau Maringke, di SMA Kluwak. Oke. SMA Kluwak, siswa-siswa yang dari Pulau Maringke ini agak kesulitan mengenai sinyal. Ya. Itu makanya pembelajaran online-nya agak susah untuk dilaksanakan. Ya. Dikit saya Pak Kadis. Kemudian yang terakhir Pak Kadis, ada beberapa teman yang bertanya juga tentang diakibatkan karena siswa tidak masuk sekolah, tentu dana BPP agak sedikit seret untuk masuk. Nah, bagaimana solusi tentang pembayaran honor teman-teman yang PTT yang tidak dianggarkan dari provinsi? Itu saja Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti kita respon sekaligus Pak MKKS Lombok Timur. Kami persilahkan MKKS Bima.
Kabupaten Bima. SMK-nya belum masuk, Pak Kadis. SMA apa SMK? Itu tadi masalah Ya, SMK. mau SMA, SMK nanti sebentar. Yang Bima belum masuk? SMA. Kabupaten Bima. Pak Nur itu kok diam itu? MKKS SMA Bima. Oke, masih putus koneksi. Saya lanjut ke Dompu dulu. Dompu. Dompu. Baik. Assalamualaikum, Pak. SMA apa SMK? Ya, nanti giliran. 2 menit, Pak. Oh ya, kami laporkan dari MKKS SMK Kabupaten Dompu, Pak Ya. Kepala Dinas. Perlu kami laporkan kaitan dengan perkembangan pembelajaran online di Kabupaten Dompu, khususnya SMK, bahwa sejumlah 9 sekolah yang negeri itu hampir 50% melaksanakan pembelajaran online dengan metode yang pertama adalah Google Classroom, yang kedua Edmodo, lalu yang semi online seperti WA serta Messenger. Itu yang dilakukan oleh sekolah-sekolah SMK di Kabupaten Dompu. Kaitan dengan kendala itu hampir sama yang dilakukan oleh teman-teman di berbagai kabupaten. Yang pertama adalah kendalanya adalah anak-anak belum banyak memiliki HP Android, lalu yang kedua paket datanya yang minim. Itulah yang menyebabkan tidak mampu secara optimal untuk dilaksanakan pembelajaran online. Terus Ada yang berbeda dari tidak ada, Pak Kepala Dinas. Terus upaya pencegahan COVID yang dilakukan oleh SMK di Kabupaten Dompu, yang pertama adalah sudah dilakukan upaya penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Dompu, yang sejumlah 4 sekolah yang sudah melakukan. Hari ini ada 1 sekolah juga yang sudah melakukan, yakni SMK 1 Manggalewa. Terus sekolah juga sudah mampu membuat atau memproduksi masker SMK 1 Dompu, dan itu sudah dibagikan di berbagai instansi, terutama di KCP maupun masyarakat sekitar dinas. Terus kaitan dengan ujian sekolah itu sudah dilaksanakan 2 hari, lalu selanjutnya itu kami mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh kementerian bahwa memakai portofolio, memberikan tugas dan sebagainya, lalu mengambil nilai-nilai rapor 5 semester. Itu sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah SMK yang ada di Kabupaten Dompu. Baik. Saya kira itu Nanti mungkin untuk yang detail itu nanti kami sampaikan melalui juknis kelulusan dan kenaikan kelas, Pak ya. Ya, terima kasih, Kalaupun Pak. sudah mulai menginput tidak ada masalah. Sudah Baik. sebagian sudah dilakukan. Baik. Terima kasih Dompu. Yang SMA Ya, ada terima yang kasih masih masuk? sama-sama. SMA Dompu. Ya, Belum ada yang masuk. Saya lanjut kalau begitu ke Lombok Utara. Assalamualaikum warahmatullahi Lombok Utara, wabarakatuh. Pak Marijo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa itu yang assalamualaikum tuh? Sebentar Pak Rijo. Sebentar Pak Jo. Ya, dari MKKS SMA Dompu. Oh iya. Bapak videonya belum kelihatan, Pak. Oh iya, masih Ya, dah, di atas masih tertulis. ngomong start video Pak, Jangan diinjek start videonya sebelah di mana tadi? Sebelah kiri ya? di bawah Pak, start videonya dulu Pak, SMA Dompu, MKKS SMA Dompu. Ya, yang mana, Pak? Di pojok kiri bawah tuh ada start video Pak. Di layar Bapak diperbaiki. Sudah? Ya, silakan Pak Nur. Pertama mohon maaf dulu Pak Kadis, dari tadi saya agak telat masuk. Tadi lama ini menunggu diterima masuk karena tadi yang terpa di layar itu ini masih menunggu sekian lama Pak Kadis. Maaf tadi baru masuk sekarang. Berarti Bapak belum tahu informasi ya? Yang pengarahan tadi belum Bapak ketahui. Belum.
Baik. Kalau begitu saya langsung ke Lombok Utara saja dulu. Oh, gitu. Direspon itu apa ya? Ya dah, Pak Ketua, makasih. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami laporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MKKS Lombok Utara. Pada prinsipnya hampir sama dengan SSMA di Pak Mari. MKKS yang lainnya. Jadi untuk ujian sekolah kami laporkan semua sekolah di Lombok Utara sudah selesai melaksanakan dan sudah selesai diperiksa juga. Kemudian pembelajaran daring secara online-nya ini pada umumnya sudah berjalan dengan lancar. Hanya beberapa kendala yang dialami anak-anak bersama dengan kabupaten lain tadi. Pertama yang di anak-anak yang berada di pedesaan, seperti di Bayan 2, kemudian yang tinggal di Setelos, dan yang tinggal di itu Ya, banyak kenapa dengan Bayan 2? Banyak anak-anak yang tidak memiliki HP. Oh, di sana. iya. Ada yang punya HP tapi tidak punya kuota, itu menjadi masalah. Apa alternatif yang ditawarkan oleh sekolahnya? Akhirnya kepala sekolahnya menawarkan ya bekerja sebisanya, begitu katanya kemarin. Katanya bentuknya apa Pak Marijo? banyak menggunakan Google Classroom. Katanya tadi masalahnya Bayan tidak punya HP. Iya, itu yang bisa Google Classroom. Itu yang bisa saja, yang tidak bisa akhirnya saya belum tahu persis dengan kepala sekolahnya seperti apa begitu tindakannya. Baik. Kalau yang Bapak lakukan sendiri di SMA Tanjung apa bentuk polanya? Kalau di Tanjung sudah alhamdulillah lancar menggunakan Google Classroom dan pakai WA Group, ada juga yang pakai email. Ini sudah hampir semua guru sudah bisa melaksanakan itu, dan anak-anak juga sudah responnya rata-rata baik. Hanya kesulitannya juga tadi sama dengan kabupaten lain. Anak-anak ada yang mengeluh, Pak, kita kehabisan kuota begitu. Iya. Kemudian dari gurunya juga itu tadi mengusulkan juga sama dengan yang diusulkan Lombok Timur, boleh enggak dana pos itu untuk mensupport guru-guru untuk menggunakan itu kuota itu yang usulan dari teman-teman. Nah, boleh. Saya kira itu dulu Pak. Pak Marijo. Kalau SMK yang Lombok Utara ada enggak masuk SMK? Ini ada. Ini orang yang mewakili. Mohon maaf Pak Kadis, gangguan di laptopnya ini. Wah, Bapak ini enggak punya HP sendiri ya, enggak punya laptop sendiri. Mohon maaf Pak Kadis. Silakan. Ini, untuk SMK, alhamdulillah, karena ada dasar pelatihan dari Google Classroom, insya Allah aman semuanya. Untuk anak-anak yang tidak punya HP, yang spot Android, menggabung dengan temannya yang terdekat untuk mengirim lewat WA. Bagus. Jadi itu solusi yang tidak punya kuota atau tidak punya HP Android, nitip ke teman sebelahnya lewat WA-nya itu. Menarik itu Pak Pandi. Yang tadi bergabung dengan temannya itu dia berkelompok apa tidak? Berkelompok enggak mereka? Tidak Pak Kabit, yang terdekat saja itu. Ya, Pak Kadis, yang terdekat saja. Jadi nanti teman-teman itu, anak-anak itu mengidentifikasi teman terdekatnya. Jadi nanti ada hal yang baru? Titip. Nah, pertanyaan sama untuk dana pos. Terganggu, Pak Kadis. Pak Kadis, untuk dana pos pertanyaan sama. Tadi itu untuk support Bapak Ibu guru, karena ini tidak hanya sekali pertemuan ini kan, ya sehingga membantu. Bagaimana kami sudah laksanakan, tetapi hanya lewat di Juknis itu ada sebagian yang membolehkan saya untuk media pembelajaran. Tetapi kami khawatir terlalu jauh untuk terlalu banyak nanti untuk pengeluaran. Nah, yang kami pikirkan
kami melanggar nak juknis di pos itu aja yang baik. Oke. Terima kasih. Hampir sama kondisinya. Oke. Terima kasih KLU. Saya pindah ke MKKS Sumbawa. Sumbawa standby. Dit, Sumbawa Dit. Sumbawa standby. Silakan MKKS Sumbawa. Halo? Sumbawa mana Sumbawa? MKKS SMK Sumbawa. Mikrotik aja Pak, lewat masuk lewat mikrotik seperti biasa aja. Udah tuh. Iya, tapi tidak respon dia. Sampai terputus maksudnya. Oh, Terjaganya. MKKS Sumbawa. Oke. Akses dua bagian cuma di sini. Iya. Yo, dia mute begini situnya. Udah saya. Kabupaten lain. Baik, Sumbawa belum respon. Saya ke Sumbawa Barat. Sumbawa Barat ada yang masuk? Angkat tangan. Sudah. Mana dia? Ini. Mana Sumbawa Barat? Oh ya. Sumbawa Barat mana? Oh ya. Halo. Ya. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih waktu dan kesempatan pada kami. SMK menindaklanjuti tentang siaga COVID-19 itu oleh dan kebijakan itu yang tulisannya Big Bang itu. SMK. Oh, masih SMK. Volumenya Pak, volume Bapak diatur dulu. Iya. Silakan. Jadi beberapa hal yang telah kami lakukan untuk SMK, MKKS, SMK, CKSB, terutama pola belajar di rumah, alhamdulillah, ya hampir 50% teman-teman telah melaksanakan kegiatan seperti Google Classroom, dan juga beberapa teman juga ada aplikasi Zoom juga. Tetapi di lain pihak juga kami sendiri juga sebagaimana amanat surat edaran nomor 4 tahun 2020 oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa belajar di rumah juga telah kita coba untuk mengarahkan pada pendidikan kecakapan hidup, Pak Kadis. Apa bentuknya? Pendidikan kecakapan hidup itu bagaimana kecakapan anak-anak untuk menghadapi COVID ini di rumahnya, di lingkungannya, dengan kita membuat jurnal pelaksanaannya, dan itu diawasi oleh Bapak Ibu gurunya, termasuk juga guru BK. Sehingga guru BK juga kita minta untuk mendampingi, dan kita membuat surat tugas mengikuti prosedur protokol COVID-19. Oke. Dan itu kita laksanakan. Bisa disampaikan lewat apa, Pak? Jadi kita membuat jurnalnya juga lewat, ada yang secara online, dan juga ada juga yang konvensional biasa, karena tidak semua juga anak-anak memiliki fasilitas itu, Pak Kadis. Ya. Yang lain juga sekolah-sekolah di SMK, di KSB juga, alhamdulillah kita sudah sampaikan, kita arahkan sebagaimana arahan Pak Kadis tentang pemasangan baliho, Pak Kadis, ya. Mungkin foto-fotonya sudah disampaikan, alhamdulillah sudah terpasang, dan juga mungkin ya model tempat sampah, cuci tangan ini sedang diupayakan menggunakan produk lokal. Ya. Ini sedang diupayakan. Jadi selanjutnya juga bahwa kendala-kendala yang seperti teman-teman yang lain juga sama, juga di KSB hampir 40% juga ya. Anak-anak juga sudah disampaikan untuk pelajaran daringnya juga, tapi kendala tidak connect dengan secara online, gitu kan.
Tetapi khusus di SMK di tempat saya, SMK 1 Taliwang, ya khusus jurusan ATKJ multimedia semuanya full daring, Pak. Nah, jadi ini tetapi yang sudah kami komunikasikan juga dengan ketua komite dan sebagainya, artinya bahwa kesiapsiagaan kami menghadapi COVID ini juga luar biasa. Termasuk juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pak Kadis. Nah, apa yang dilakukan? Sudah penyemprotan disinfektan ke sekolah. Ini sudah kita lakukan. Nah, jadi hal-hal lain juga yang terkait juga itu sudah kita laporkan juga kepada KCD. Jadi tetap kami koordinasikan apa yang kami lakukan. Termasuk insya Allah juga kepada teman-teman kepala sekolah SMK di KSB juga apa yang menjadi kebijakan baik pusat, ya Mas Menteri dan juga Pak Kadis, senantiasa selalu kami koordinasikan. Nah, tentu dalam setiap persoalan ini pasti ada kendalanya, ya termasuk juga persoalan-persoalan teknis, yaitu sama anak-anak juga tidak semua memiliki fasilitas itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dari SMA yang KSB? SMA KSB tidak ada? Ada SLB dari KSB? Dompu belakangan. Baik, saya pindah ke Lombok Tengah. Ke Lombok Tengah, silakan Pak Kadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis dan rekan-rekan yang sudah. Untuk Lombok Tengah, Pak Kadis, sekitar 50% sekolah melaksanakan pembelajaran online. Kalau kendala sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya. Dan kemudian untuk koreksi ujian sekolah, alhamdulillah sudah selesai di semua sekolah. Seterusnya kerjasama, kami mengadakan kerjasama dengan instansi terkait seperti PU untuk melakukan penyemprotan di beberapa sekolah. Yang sudah dilakukan di mana saja, Pak Kadian? Mana saja? Coba disebut. Di SMA 1 Praya Barat. Ya. SMA 1 Praya Barat. Terus? Kemudian SMA 4 Praya. Kemudian kalau SMA 1 Praya itu mandiri untuk penyemprotan. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang lain, alhamdulillah mandiri untuk penyemprotan menghindari virus ini. Alhamdulillah. Baik. Dan ada hal-hal yang berbeda? Ujian sementara sampai saat ini belum ada yang berbeda. Kami tetap melaksanakan arahan-arahan yang disampaikan oleh pihak dinas. Alhamdulillah, seperti misalnya tempat cuci tangan, penyemprotan, sosialisasi ke masyarakat untuk penanganan COVID ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ada tambahan untuk SMK dari Lombok Tengah? Ada tambahan untuk SMK dari Lombok Tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Ngelamang saja. Tidak ngelamang, Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ayo, silakan, Pak Bakri. Kadis, apa yang disampaikan oleh Kanda kami dari MKKS SMA, Pak Kadian, sangat mirip dengan yang kami lakukan juga di SMK. Ada beberapa sekolah, misalnya untuk pencegahan COVID, melaksanakan mandiri, ya, misalnya penyemprotan mandiri, dan ada juga yang bekerja sama dengan dinas terkait. Itu mengenai pencegahan COVID. Captain di Sumbawa sekarang, habis ini. Untuk, ya, terus. Untuk pelaksanaan ujian nasional karena SMK sudah duluan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Sudah tahu saya itu, nggak usah dilaporin. Kemudian ujian sekolah karena edarannya itu setelah kami sudah tamat. Ini sudah
belajar di rumah. Jadi sejak tanggal 26 itu pelaksanaan ujian sekolah di Lombok Tengah melalui daring. Dan koreksinya juga sudah, Mekades. Nah, kemudian ada yang di sekolah juga melaksanakan, khususnya kami, sesuai dengan edaran dulu, membuat peralatan disinfektan, kemudian beredar kabar di bawahnya disanggah oleh WHO, itu sudah kami stop, ya, disinfektan langsung ke tubuh, dan kami sekarang sudah langsung mencuci tangan dengan langsung melalui gentong atau melalui keran dan sebagainya itu. Ya, tolong diupload hari ini gentongnya ya, karena Bapak belum ngupload dari kemarin itu. Ini gentongnya Mekades. Halo, Mekades. Ya. Gentongnya sudah tersedia. Ini Mekades ini sudah siap. Mana? Kondisi sekarang ini Mekades ini gentongnya ini. Sudah siap. Baik. Ini Mekades ya, ini sudah siap. Ini peralatan yang kami punya, tetapi sudah kami off-kan. Ya, jangan lupa ada sabun di situ ya. Siap. Baik Pak Bakri, terima kasih. Terima kasih. Bapak harus lebih banyak berdiam di rumah soalnya Bapak bebannya berat itu. Oke, siap Mekades. Terima kasih Lombok Tengah. Saya persilakan Sumbawa. Pak Tahir mana Pak Tahir Sumbawa? Silakan Pak. Instalan sebenarnya ada instalan. Sumbawa silakan. Halo Pak Tahir, suaranya tidak ada. Bapak jangan mute di situ. Volumenya dibesarin dulu Pak. Semua KKS dijari, tidak. Tidak ada kedengaran Pak Tahir. Ya. MKKS SMK-nya ada? Sumbawa? Baik, tidak bisa terhubung SMA maupun SMK, gambarnya saja yang ada, suaranya hilang nih. Saya minta Kepala SLB Dompu dulu. SLB Dompu silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pembelajaran online di SLB Negeri 1 Dompu dan SLB yang lain ada di Dompu sudah terlaksana. Tetapi pelaksanaannya adalah semi online itu lebih kurang 10%. Karena memang rata-rata anak ABK rapat online sudah dibekali oleh orang tuanya kaitan dengan HP itu. Ya. Rata-rata yang kami gunakan adalah pembelajaran secara offline. Kami membuatkan LKS dan membagi ke tempat anak-anak di rumahnya masing-masing. Selanjutnya kaitan dengan pembagian tugas bahwa rata-rata hampir 80% di SLB di Kabupaten Dompu telah melaksanakan pembagian tugas piket guru. Bahwa kami apa itu Pak? Piket guru di sekolah. Di SLB di Kabupaten Dompu hampir 80% sudah melaksanakan pembagian piket guru di sekolah. Apa bentuknya? Ya. Bentuknya apa? Kami melaksanakan pembagian piket, artinya guru itu akan dibagi jadwalnya 1 minggu itu terisi semua. Hadir semua guru yang ada. Selanjutnya kaitan dengan cuci tangan di SLB. Untuk diketahui bahwa SLB itu adalah siswa yang rata-rata berkebutuhan khusus, terutama yang jadi kendala buat kita kalau kita memakai kaitan dengan alat-alat atau bahan-bahan yang mudah pecah. Di sana adalah anak-anak tuna laras yang tentu menjadi ancaman buat alat dan bahan itu sendiri, sehingga mungkin kami akan mensiasati dengan pakai alat-alat yang tahan dibanting, tahan pecah, dan lain-lain. Ini mungkin yang bisa kami lakukan. Terima kasih Pak Kabin. Ya, disesuaikan.
Disesuaikan. Terima kasih Pak Kepala SLB. Saya pindah berikutnya ke Mataram. Mataram, maaf, Lombok Barat, maaf, Lombok Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Salam. Izinkan saya melaporkan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di Lombok Barat berkaitan dengan masa-masa pencegahan COVID-19. Jadi kami sudah meneruskan surat-surat edaran yang Bapak keluarkan sampai dengan tanggal 31 terakhir kemarin. Kami berkaitan dengan masalah pembelajaran daring, hampir 80% sekolah-sekolah sudah melaksanakan pembelajaran daring ya, dalam jaringan, baik melalui Classroom, Edmodo, dan Twitter, kemudian WA Group, kemudian melalui email. Ya, jadi kami tetap memantau pelaksanaan kegiatan. Halo? Ya, lanjut. Kami tetap memantau pelaksanaan pembelajaran daring. Permasalahannya sama, hampir sama semua, Pak Kadis. Anak-anak tidak memiliki HP Android, kemudian kuota, kalau sama dukungan dari orang tua. Ini laporan dari anak-anak mentok uang belanja selama anak-anak itu belajar dari rumah, Pak Kadis, sehingga untuk membeli kuota pulsa itu terbatas juga, Pak Kadis. Itu permasalahannya. Kemudian yang menarik. Ya, berkaitan dengan masalah US, SMK Kabupaten Lombok Barat sudah melaksanakan 2 hari, Pak Kadis, dan itu ditindaklanjuti dengan pengoreksian langsung. Nah, untuk selanjutnya mengikuti surat edaran dari Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan US. Itu kami kesulitan untuk melaksanakannya melalui daring, Pak Kadis, sehingga otomatis di Kabupaten Lombok Barat semua SMK tidak melaksanakan US dalam jaringan, tetapi akan diambil nilai-nilai sesuai dengan edaran Menteri tersebut dan edaran dari Pak Kadis. Nah, kemudian hal-hal lain yang dapat kami laporkan bahwa ada beberapa sekolah yang pencairan dana bosnya terlambat, Pak Kadis, ini sampai dengan hari ini belum ada masuk di rekening itu, terutama yang tahap 3 gelombang 1 ya, tahap 3 gelombang 1 ya, ini. Nanti saya minta Kabid SMK bisa menjelaskan di forum ini. Ya, cukup Pak Dirman. Satu lagi Pak Kadis, yang berkaitan dengan beberapa aktivitas kegiatan anak-anak, memang sesuai dengan arahan dari edaran Menteri dan Bapak Kadis, bahwa proses pembelajaran lebih ditekankan pada life skill-nya, ya, seperti misalnya pembuatan masker, pembuatan hand sanitizer, kemudian bentuk-bentuk lainnya, ya, seperti kegiatan-kegiatan kreativitas siswa yang dibimbing oleh guru mata pelajaran masing-masing, dan itu dikoordinasikan dengan guru mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran kimia, apa materinya yang berkaitan dengan masalah-masalah pembuatan hand sanitizer, kemudian yang berkaitan dengan pembuatan masker, matematika misalnya. Itu dikolaborasikan Pak Kadis dengan teman-teman. Ya, nanti hasil realnya Bapak laporkan melalui media grup agar teman-teman sekolah lain juga bisa menjadi contohnya. SMA yang Lobar ada? Pak Kadis. SMA yang Lobar ada? Halo? Sudah Pak Sudirman, Bapak sudah berhenti. Oh iya, terima SMA kasih yang Pak Lombok Barat. Kemudian satu Pak Kadis lagi. Jadi ini sama dengan teman-teman yang lain. Kalau sama enggak usah Pak. Untuk menyupport itu perlu saya sampaikan sedikit Pak Kadis. Niat dia. Atau kuota teman. Ya, silakan SMA yang lain. Saya kembali ke Sumbawa. Halo Sumbawa. Loh, Pak Tahir itu diam dia itu. Sumbawa Barat, Pak Kadis. Hah?
Tidak ada kedengaran Pak Tahir. Coba lihat perangkat Bapak itu. Sumbawa Barat Pak Kadis. Sumbawa Barat tadi sudah. Yang belum ini Kabupaten Bima. Yang SMA Kabupaten Bima. Halo? Ya, close. Sumbawa Barat silakan. Sumbawa Barat silakan. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk di Sumbawa Barat, kami melaporkan jumlah siswa kita yang kelas 10 itu ada 1.057 orang, total semua SMA. Kemudian kelas 11 itu 91 orang. Tidak usah laporkan itu Pak, progres pengawalan pembelajaran selama COVID-19. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan koordinasi kami dengan pihak Satgas yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa seluruh siswa kita yang berjumlah 2.991 orang, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang masuk dalam ODP ataupun PDP. Itu sudah kita pastikan berdasarkan koordinasi masing-masing kepala sekolah dengan Satgas di setiap kecamatan. Kemudian mengenai progres penanggulangan dan pencegahan COVID-19 ini sesuai dengan edaran yang sudah kami terima dan dari gubernur ataupun dari Pak Kadis dan dari Pak KCD, koordinasi dari KCD, kami sudah melakukan beberapa hal di tingkat sekolah, diantaranya mengenai pembelajaran daring. Itu semua sekolah sudah melaksanakan pembelajaran daring. Berapa persen kira-kira? Yang walaupun masih ada terkendala yang berkenaan dengan ada beberapa siswa yang belum memiliki HP Android dan terbatasnya. Ya, berarti masalahnya sama ya? Ya, hampir sama sebenarnya. Baik. Ada hal lain berbeda enggak dalam pelayanan itu? Hampir sama, permasalahan kita hampir sama. Persiapan juga sudah sama yang kita lakukan, Pak Kadis. Ya, terima kasih. Terima kasih, KSB. Saya beri kesempatan terakhir Sumbawa. Ya, Pak Tahir sudah bicara tapi enggak, mulutnya aja yang kelihatan itu. Suaranya enggak ada kelihatan. Suaranya enggak ada, Pak Tahir. Pak Tahir pakai HP atau pakai komputer? Pakai komputer, pakai laptop. Nah, ini. Halo, tes. Nah, besarin lagi, besarin. Halo, tes. Besarin lagi, Pak. Halo, tes. Ya. Udah bisa dengar, Pak? Halo? Ya, terpaksa ini kita dengar ini. Halo, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikut kami sampaikan laporan selaku Ketua MKKS Kabupaten Sumbawa, Pak. Nah, untuk UAS sudah dilakukan. Selanjutnya penerapan proses pembelajaran secara online antara lain menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Kuiper School, Edmodo, WhatsApp, Google Classroom, dan lain-lain, Pak Kadis. Berapa persen, Pak Tahir? Itu bisa kira-kira 75%. 75%. Sedangkan yang sisanya itu mereka mengambil tugas ke rumah guru atau ke rumah teman yang terdekat. Tentu menjaga protokol kesehatan. Nah, setelah itu juga masing-masing sekolah sudah mengirim laporan Kemdikbud maupun ke KCD sebagai tembusan. Kemudian juga Pak Kadis, untuk mengurangi kontak guru dan tenaga pendidikan, kami melakukan sistem piket, Pak Kadis. Kemudian baru-baru ini hampir semua sekolah di Kabupaten Sumbawa melakukan penyemprotan disinfektan, baik yang dibantu di daerah mana? Wilayah mana? Wilayah Kota Sumbawa. Wilayah Kota Sumbawa, baik yang dilakukan oleh PMI maupun Tegana maupun secara mandiri, Pak Kadis. Nah, saya kira itu yang bisa kami laporkan yang sudah dilakukan. Alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak Kadis. Terima kasih. Baik. Terima kasih Sumbawa. Berikutnya masih ada waktu beberapa menit. Saya minta merespon sebelum nanti Pak Hudri ya Kota Mataram.
Yang SMK tadi belum ya Pak Udri? Ya, silakan Pak Udri, Kota Mataram. Baik, terima kasih Pak Kadis. Pertama-tama kami selaku pengurus MKS Kota Mataram telah berkoordinasi dengan segenap anggota pengurus. Agak besar dikit volumenya. Ini sudah paling besar Pak Kadis. Ya besar di Bapak, di kita tidak kedengaran itu. Pakai HP jelek. Baik. Ya gitu Pak, ya HP-nya ya. Iya. Ya silakan Pak Udri. Terima kasih Pak Kadis. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kami telah melakukan koordinasi dengan anggota pengurus MKKS Kota Mataram terhadap kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah, baik itu Lingkupdikbud maupun pemerintah pusat maupun provinsi. Senantiasa kami share ke rekan-rekan pengurus sehingga mereka tidak akan kehilangan informasi terkait dengan perkembangan terkini. Yang pertama terkait dengan rencana pembelajaran daring atau RPD, ini hampir 90% sudah berjalan di tingkat satuan SMK. Kemudian baik itu dilaksanakan dengan pembelajaran secara sangat sederhana, baik melalui Facebook, Telegram, grup WA, tentunya Bapak Ibu bisa memberikan perintah terhadap pokok materi yang akan dikerjakan. Ya, poin aja Pak. Kalau pembagian tugas guru di Kota Mataram seperti apa Pak? Pembagian tugas guru di dalam pembelajaran ya Pak Kadis? Atau ya selama pembagian tugas mandiri seperti apa Bapak melakukan dengan teman-teman di Kota Mataram? Iya. Selama dalam masa tanggap darurat ini, Bapak Ibu guru telah melakukan penugasan, baik itu melalui Google Classroom, buat kelas tersendiri. Kemudian sebelum dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, tentu mereka melakukan komitmen dulu pada jam hari waktu tertentu untuk bisa mendaftarkan diri melalui kelas tersebut. Setelah mendaftarkan diri, kemudian bisa melangsungkan tugas-tugas, baik itu link Google Form, kemudian bagi peserta yang tertinggal, itu materinya bisa terekam di Google Drive, sehingga pada suatu ketika kapan saja bisa dibuka Pak Kadis. Nah ini yang pembelajaran sistem RPD. Saya kira... Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami minta merespon semua tanggapan ini. Pertama terkait dengan BOS secara teknis ini oleh Kepala Bidang PSMK. Kepala Bidang PSMK untuk bisa memberikan respon sedikit tentang beberapa kendala, terutama BOS yang belum sepenuhnya bisa diterima oleh teman-teman. Mohon disampaikan informasinya. Silakan Pak Kabid SMK. Terima kasih Pak Kadis yang terhormat dan teman-teman. Seperti diminta oleh Pak Kadis untuk BOS, seperti kita ketahui bahwa ini kan ada peralihan dan ini merupakan proses transisi Pak Kadis. Ya. Untuk tahap awal ini itu dari pusat masih melakukan yang tahap pertama. Yang menurut rencana kan akan ada 3 tahap. Nah, di tahap pertama ini dibagi menjadi 3 gelombang. Ya, gelombang 1 dan gelombang 2 sudah. Dan ada sekolah kita yang masih berada di gelombang 3. Tapi koordinasi tim manajemen BOS di PSMK dengan kementerian di keuangan maupun di Kemendikbud bahwa untuk gelombang ketiga di tahap 1 ini sekarang dalam proses ready dan mudah-mudahan minggu depan itu sudah bisa masuk ke rekening sekolah masing-masing. Kami tim manajemen sedang mengecek ke KPKN Pak Kadis untuk ketersaluran dari pusat untuk yang gelombang ketiga. Nah mudah-mudahan nanti di tahap yang kedua tidak pakai gelombang. Nah ini mungkin masih kena transisi. Di aspirasi dari berbagai daerah itu meminta untuk tahap seterusnya jika memungkinkan tidak pakai gelombang.
sehingga di tahap 2 besok tidak ada lagi gelombang 1, 2, dan 3. Nah, itu untuk yang BOS, dan ya kita mohon teman-teman untuk bersabar, dan yang sudah mudah-mudahan dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Kabid Itu mengenai SMK. BOS, Pak Kadis. Siap. Ya, izin lapor sedikit Pak Kadis. Ya. Untuk masalah COVID ini, kan kami teman-teman terima kasih kepada kepala-kepala SMK yang sudah mengambil tindakan baik secara internal sekolah dengan memproduksi sendiri hand sanitizer dan masker. Jadi untuk hand sanitizer itu yang sudah umumnya terpakai di internal, tapi untuk yang masker Pak Kadis kami laporkan bahwa dari data kami ada 12 SMK baik di Lombok maupun di Sumbawa, artinya se-NTB